Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Channelnya aku Siska Maulani. Dan di video kali ini aku mau compare antara Realme 7 versus Vivo Y51. Tapi sebelum ke videonya, yuk buat kalian yang belum subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku Siska Maulani. Dan buat kalian yang udah subscribe, thank you so much. Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oke guys, langsung aja kita ke videonya, compare antara Realme 7 versus Vivo Y51. By the way, buat kalian yang udah pernah pakai atau yang sekarang sedang memakai kedua brand handphone, boleh juga berbagi pengalamannya di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, kita langsung ke videonya. Let's go. Oke guys, sebelum kita ke compare antara Realme 7 versus Vivo Y51, aku bakal menyebutkan dulu spesifikasi dari kedua brand handphone ini. Yang pertama, ini ada dari Vivo Y51 dulu, dimana untuk tagline di Vivo Y51 adalah All Fun in One ya. 48 megapiksel, naik kamera, 5000 mAh plus fast charge ya. Nah, untuk selling point dari Vivo Y51 ini dengan kapasitas RAM 8GB, internal memori 128GB, dan untuk kameranya dia sudah dibekali dengan naik kamera beresolusi 48 megapiksel ya. Untuk baterai dia cukup besar, dimana untuk baterainya dibekali dengan baterai 5000 mAh plus 18 fast charge ya. Jadi dia untuk pengecasan dia sudah fast charging 18 watt. Dan untuk segi audionya dia dibekali dengan teknologi yang teranyar, yaitu audio booster ya. Untuk dari desain dia trendy slim design. Nah, untuk ukuran layar di Vivo Y51 itu dibekali dengan layar 6,58 inci Full HD Plus Ultra All Screen ya. Nah, untuk layar dia sudah lebar dan warna dia menggunakan warna 3D yang menawan. Dimana ada dua pilihan warna. Yang ada di hadapan aku ini warnanya titanium sapphire ya. Dan ada juga pilihan warna lain yaitu kristal symphony. Kalian suka warna apa? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Atau kalian udah ada yang pernah beli? Kalian belinya warna apa guys? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Nah, ini untuk di Vivo Y51 terbaru banget, dia didukung dengan ultra fast side fingerprint, dimana untuk kunci layarnya ini berada di samping ya. Untuk kunci layar sidik jari. Nah, sidik jarinya tuh ada di samping. Biasa kan ada di belakang. Kalau enggak yang layar Super AMOLED itu udah ada di depan. Nah, untuk di Vivo Y51 dia sudah menggunakan IPS LCD dengan didukung side fingerprint atau fingerprint di samping ya, dengan kecepatan 0,2 detik saja. Wah. Dan sudah didukung juga dengan Face Access, yaitu buka kunci menggunakan wajah ya. Jadi selain daripada memakai sidik jari, wajah juga bisa. Nah, untuk body ya, ini bodinya slim design atau layarnya cukup tipis ya, yaitu 8,38 mm. Untuk di chipset di Vivo Y51, buat kalian yang suka main game, for your info penting banget. Untuk di Vivo Y51 sendiri itu dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 665 ya. Jadi untuk menjalankan aplikasi atau bermain game itu lebih lancar ya dibanding seri-seri sebelumnya. Untuk kapasitas RAM itu udah aku sebutin di awal, yaitu 8GB, internal memori 128GB. Namun yang spesiali di sini untuk internal memori ekspansinya itu bisa masuk sampai 1 TB. Biasa kan kalau handphone lain itu
paling masuk 256 GB ya. Kalau misalkan di Vivo Y51 spesial ini sudah bisa menampung memori eksternal sampai 1 TB. Wow. Untuk di Vivo Y51 dengan 18 watt fast charge teknologi ya, ini bisa sampai 67 menit itu terisi 70%. Jadi mungkin buat kalian yang memang aktivitasnya tuh di luar rumah gitu ya, jarang ada di rumah. Nah, saat kalian mungkin mau mandi itu tinggal ngecas ya, 67 menit itu sudah terisi 70%. Jadi nggak perlu nunggu lama untuk segi pengecasan di Vivo Y51. Dengan kapasitas baterai yang besar, pengecasan cepat, wah mantap sih ini ya. Yaitu baterainya 5000 mAh. Untuk kamera nih, buat kalian yang suka foto-foto atau mengabadikan momen gitu ya. Untuk di Vivo Y51 dia sudah didukung dengan AI multimode kamera. Apa sih AI multimode kamera? Ya, mungkin kalian udah paham dan udah hafal ya. Jadi untuk kamera di Vivo Y51 ini untuk kamera utamanya dibekali dengan 48 megapiksel dan sudah didukung juga super wide angle kamera ya. Mungkin buat kalian yang suka groovy itu tidak perlu khawatir saat berfoto grup dan mengabadikan momen besar ya. Jadi kebawa gitu, jadi nggak perlu kita menggunakan tongsis ataupun tripod ya, karena untuk di Vivo Y51 dia sudah dibekali dengan super wide angle. Jadi hasil fotonya sangat lebar. Udah ada super makro ya. Buat kalian yang mungkin belum tahu super makro itu apa, tapi pasti kalian udah pada hafal sih ya. Untuk super makro adalah dia saat kita menangkap objek gitu ya, keindahan dunia, cile dengan objek tersembunyi yang terkecil sekalipun, dengan super makro itu bisa sangat jelas ya untuk hasilnya. Nah, untuk di kamera depan di Vivo Y51 dia sudah dibekali dengan resolusi 16 megapiksel AI selfie kamera dan sudah didukung juga super night kamera. Nah, untuk di Vivo Y51 untuk super night kamera atau night mode itu sudah ada di depan dan belakang ya untuk kameranya. Jadi untuk selfie bisa saat malam hari, itu nggak perlu kita khawatir noise ataupun gelap atau hasilnya kurang maksimal ya. Karena untuk di Vivo Y51 sendiri untuk super night mode-nya itu depan belakang ya. Nah, untuk dari segi video, buat kalian yang mungkin suka ngevlog ataupun membuat video-video ya. Nah, untuk di Vivo Y51 itu sudah didukung dengan ultra stable video ya. Jadi mengurangi guncangan saat kita melakukan video ya, dengan didukung teknologi Electronic Image Stabilization atau EIS. Jadi menikmati video yang sangat stabil ya saat misalkan kita videonya sambil lari-larian ya, bersepeda atau mengabadikan pemandangan yang lain, itu udah didukung dengan EIS, Electronic Image Stabilization. Selain daripada itu juga, tadi udah aku sebutin di awal, dia sudah didukung audio booster ya. Jadi mungkin memberikan pengalaman lebih baik ya saat teman-teman mendengarkan musik, nada dering, atau menonton video film, itu suaranya udah lebih jernih lagi. Untuk fitur tambahan di Vivo Y51 dia sudah didukung dengan multi turbo 3.0, dimana untuk multi turbo 3.0 itu eksklusif milik Vivo dan tidak bisa didapatkan dari brand lain ya. Nah, ini fungsinya apa nih dari multi turbo 3.0, yaitu dapat mengoptimalkan Nah, untuk benefit dari multi turbo 3.0 yaitu bisa mengoptimalkan kinerja sistem ya. Jadi mengurangi nge-lag misalkan dalam bermain game.
terutama ketika banyak aplikasi yang dijalankan secara bersamaan. Misal nih, kita lagi main game tapi kita pengen sambil WhatsAppan, kalau nggak WhatsApp sambil Facebook, dan itu dibuka secara bersamaan. Nah, untuk multi turbo di 3.0 di Vivo ini itu bisa mengoptimalkan aplikasi dan juga mengurangi lag ya. Jadi untuk di Vivo Y51 juga dia didukung dengan Pantouch OS, ini sudah didukung AI album dan juga AI manager asisten pribadi ya. Terus juga untuk harga di Vivo Y51 ini di range harga 3 jutaan aja ya, yaitu lebih tepatnya 3.700.000 pas aku review hari ini. Oke guys, itu dia untuk di Vivo Y51. Kalian udah ada yang pernah pakai atau kalian yang mau menambahkan, aku ada salah menyebutkan spesifikasi, boleh di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, setelah tadi kita bahas di Vivo Y51, next ini ada Realme 7. Wow, kalian udah pernah pakai Realme 7? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Yang pertama, ini dari segi warna ya. Dia dibekali dengan 2 warna pilihan, yaitu ada Mist Blue dan Mist White. Yang ada di hadapan aku ini warnanya Mist Blue. Nah, langsung aja kita ke prosesor ya. Untuk prosesor di Realme 7 dia dibekali dengan Helio G95 Gaming ya. Sudah didukung dengan 90 Hz Ultra Smooth Display dengan ukuran layar 6,5 inci ya, 6,5 inci Full HD Plus full screen, dengan dibekali pengecasan 30 watt dart charge, dimana untuk pengecasannya 50% terisi dalam 26 menit ya. Untuk kapasitas baterai di Realme 7 dia dibekali dengan baterai 5000 mAh, dan selain daripada itu untuk kamera depan dia dibekali dengan 64 megapiksel quad kamera dan tersedia stereo mode ya. Selain daripada itu nih, yang pertama ini dari prosesor, dia didukung dengan Helio G95 Gaming Processor dengan Antutunya 300.000 ya benchmark. Untuk baterai dia dibekali dengan baterai 5000 mAh dan didukung dengan 30 watt dart charge. Selain daripada itu juga untuk layar dia didukung 90 Hz Ultra Smooth Display dengan ukuran layar 6,5 inci full screen dengan resolusi layar di 2400 x 1080 Full HD+. Untuk rasio layarnya 90,5%. Untuk kerapatan PPI-nya 405 ya, dengan didukung Corning Gorilla Glass. Untuk kamera belakang di Realme 7 dia dibekali dengan sensor Sony 64 megapiksel quad kamera, dimana untuk kamera belakang itu sudah dibekali dengan 4 kamera. Untuk lensa black and white ya, ada juga lensa ultra wide angle beresolusi 8 megapiksel dan ada juga lensa makro ya. Mungkin banyak banget fungsi-fungsi dari kamera atau fitur-fitur kamera ya, mulai dari panorama, portrait ya, HDR, ultra wide, monokrom dan lain-lain gitu ya. Untuk di kamera Realme 7. Nanti next video mungkin aku bakal bahas untuk dari Realme 7 ya, untuk segi kamera dan juga video. Nah, untuk penyimpanan, untuk di kapasitas RAM di Realme 7 dia dibekali dengan RAM 8GB, internal memori 128GB. Dia juga didukung 3 card slot, dimana 2 slot SIM dan 1 micro SD slot. Nah, untuk sidik jari dia terpasang di
Di mana coba? Terpasang di samping ya. Dia untuk di Realme 7 dia menggunakan Android versi 10 untuk di Realme 7. Oke guys, kira-kira kalian pilih yang mana ya? Antara Realme 7 versus Vivo Y51. Mungkin yang pertama ini dari segi harga dulu ya. Untuk harga dia lebih tinggi Realme 7, yaitu di harga 4 juta pas aku review hari ini. Kalau Vivo Y51 dia dibekali dengan harga 3,7, jadi selisihnya tuh 300.000. Namun di sini yang membedakan mungkin cukup signifikan sih untuk kedua brand handphone ini. Yang pertama, persamaannya dulu ya. Ini sama-sama dikapasitasi RAM 8GB, internal memori 128GB, dan sama-sama menggunakan baterai 5000 mAh ya. Untuk ukuran layar mungkin beda tipis. Untuk di Vivo dia 6,58, kalau di Realme dia 6,5 ya. Mungkin beda tipis, lebih besar Vivo. Nah, untuk pengecasan dia sama menggunakan Type-C. Untuk layar dia untuk di Realme dia menggunakan punch hole kamera, sedangkan untuk di Vivo Y51 dia menggunakan Ultra All Screen. Untuk di chipset, nah ini masuk ke perbedaan untuk chipsetnya. Untuk di Realme 7 dia menggunakan Helio G95, sedangkan untuk Vivo Y51 dia menggunakan chipset Snapdragon 665. Mungkin menurut kalian hebat yang mana ya untuk chipsetnya? Buat kalian yang nonton atau buat kalian para gaming nih, kira-kira madep pakai yang mana ya? Pakai chipset Snapdragon 665 milik Vivo atau Helio G95 milik Realme 7? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Nah, selain daripada itu juga untuk pengecasan dia dibenangkan oleh Realme ya, karena dia didukung dengan pengecasan yang sangat cepat dibanding Vivo Y51. Untuk di Realme 7 sendiri dia pengecasannya 30 watt Dark Charge, sedangkan untuk di Vivo Y51 itu masih belum di 30 watt ya. Selain daripada itu juga untuk perbedaan yang lain ini dari kamera. Untuk kamera belakang di Realme 7 dia menggunakan sensor Sony 64 megapiksel ya. Sedangkan untuk di Vivo Y51 dia menggunakan 48 megapiksel kamera. Mungkin realnya itu bagus yang mana menurut kalian? Kalian udah ada yang pernah pakai keduanya? Boleh di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, untuk di Vivo Y51 dia didukung dengan triple kamera, namun fungsinya seperti 4 kamera, itu kata Vivo ya. Kalau di Realme 7 sendiri dia didukung dengan 4 kamera dengan berbagai fitur juga ya. Mungkin untuk segi kamera dia sangat bersaing ya. Sudah 3 card slot ya, dua-duanya ini 3 card slot, Realme 7 maupun Vivo Y51. Dan juga sistem operasinya ya, atau operating system dia dimenangkan oleh Vivo, karena untuk operating system Vivo Y51 dia menggunakan Android versi 11. Kalau Realme 7 dia masih berbasis Android versi 10. Oke guys, itu dia mungkin perbedaan dari Realme 7 versus Vivo Y51. Kalian pilih yang mana? Atau kalian mau membantu aku dalam menyebutkan atau mengcompare kedua brand ini? Boleh di kolom komentar di bawah ini ya guys. Saran dari aku, mungkin kalian yang punya budget 3 jutaan itu memilih Vivo Y51 aja ya, karena spesifikasinya juga keren ya. Tapi kalau mungkin kalian punya budget lebih dari 3 juta atau 4 jutaan, itu langsung aja milih Realme 7 ya, karena spesifikasinya juga keren.
Overall dua-duanya recommended guys. Tinggal tergantung selera kalian ya kalau misalkan beli handphone. Dan aku doakan kalian yang lagi ngumpulin budget untuk membeli handphone Vivo ataupun Realme, semoga rezekinya selalu dipermudah dan juga selalu sehat, bahagia ya guys. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Jangan lupa share video ini dan klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku Siska Maulani. Dan juga buat kalian yang udah subscribe, thank you so much. Semoga kalian sehat, bahagia ya, banyak rezeki. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Thanks for watching. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.